Baiklah, sekarang kita akan berbincang mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Kali ini dengan narasumber seorang aparatur sipil negara. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Ya, dengan Ibu siapa? Bu Nur Hidayah. Ya, benar Hidayah. Ini seorang aparatur sipil negara ya. Sekarang saya akan bertanya sedikit tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Menurut Ibu, apa sih bentuk dari wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Seorang warga negara yang selalu cinta tanah air, kemudian dalam cinta tanah air tersebut itu berbentuk mengenai kebanggaan kita sebagai seorang bangsa Indonesia, bangga terhadap produk-produk yang dilahirkan oleh Indonesia itu sendiri. Kemudian mampu dan mau menggunakan produk sendiri, lalu mau memasarkan produk itu sendiri, bangga terhadap apa yang telah dicapai oleh bangsa itu sendiri. Kemudian bisa menjaga nama baik bangsa itu sendiri dengan melalui produk-produk itu, atau menjaga kualitas-kualitas produk yang telah eh, dijadikan atau produk yang telah disampaikan. Kemudian yang selanjutnya itu kita sebagai seorang Indonesia itu bisa aktif dalam berorganisasi. Di antaranya adalah bagi kaum perempuan itu bisa ikut andil aktif dalam organisasi PKK, kemudian posyandu atau pos kesehatan yang diadakan di dusun-dusun atau melalui RT, RT atau di dusun setempat. Kemudian kalau dari pemuda itu bisa masuk dalam Karang Taruna. Itu salah satu kecintaan kita terhadap negara Indonesia tercinta ini. Kemudian eh, pengamalan Pancasilanya diantaranya adalah toleransi antar umat beragama. Kemudian kita bisa melaksanakan gotong royong dan juga menggunakan apa ya eh, kesempatan dalam mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, eh, kemudian melaksanakan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya atau diimaninya. Begitu ya, Bu. Terus selanjutnya mengenai peran dari generasi muda sendiri. Itu apa sih yang bisa dilakukan generasi muda sebagai bentuk bela negara? Ya, untuk mengisi kemerdekaan ini sebagai seorang pemuda atau sebagai pemuda bangsa kita Indonesia tercinta ini, kita harus selalu bangga dan seorang pemuda harus bisa melaksanakan bela negara ini dengan sebaik-baiknya dengan cara mencintai negara kita itu sendiri, menghargai para pahlawan yang telah bersusah payah untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia ini dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif untuk kemajuan bangsa kita ini, agar bangsa kita ini terjauhkan dari ras-ras atau suku-suku yang akan mengancam Pancasila. Itu salah satu di antara kegiatan-kegiatan untuk mengisi kemerdekaan ini. Jadi seorang pemuda itu harus tangguh, karena apa? Di pundaknya pemuda itulah nanti yang akan memikul beban untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah bersusah payah untuk memperjuangkan Indonesia ini menjadi sebuah negara yang merdeka. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya di masa pandemi corona ini, apa sih bentuk dari bela negara yang dapat kita lakukan?
Ya, apa ya, di antaranya adalah mematuhi segala peraturan, dari pemerintah. Di antaranya adalah kita harus, eee, selalu menjaga imun kita, menjaga diri kita, dari segala hal-hal yang akan menimbulkan, Covid itu bisa menular kepada kita. Di antaranya adalah memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan, selalu makan yang imbang antara, vitamin, kemudian antara, apa, mmm, kita menjauhkan dari segala bentuk yang akan menimbulkan dari corona itu akan menular pada diri kita. Ya, ini pertanyaan terakhir terkait pesan untuk generasi muda, eee, tentang bela negara. Untuk pesan kita kepada para pemuda khususnya adalah junjunglah nama baik bangsa Indonesia ini setinggi-tingginya, dengan menghargai para pahlawan, dengan menghargai, orang-orang yang dulunya merebut kemerdekaan ini, dengan kita selalu mengisi hal-hal yang positif dan selalu menjaga NKRI. Terima kasih atas waktunya Ibu. Baiklah, demikianlah wawancara saya kepada Ibu Nur Hidayah. Semoga kita sebagai generasi muda bisa mengamalkan apa yang menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan membela negara sebaik-baiknya. Semangat bela negara!